Jurassic TV kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Fadia Amira, inilah informasi selengkapnya. Diduga pasar induk Krian di Kabupaten Sidoarjo pada Selasa pagi terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan ratusan kios dan juga ruko yang ada di komplek pasar. Diduga titik api berasal dari toko kompor yang berasal dari bagian belakang pasar. Assalamualaikum Bapak, saya di sini mau mewawancarai Bapak sebagai penjual di tempat kami. Ini menanyakan tentang kebakaran yang kemarin. Pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak berjualan di pasar Krian ini? Kalau boleh tahu? Kurang lebihnya saya berjualan di sini 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih ya. Oke. Pas ada kejadian kebakaran kemarin, apakah Bapak ini ada perasaan gelisah? Ya semuanya orang panik lah kalau kebakaran karena aset dan hartanya orang itu banyak di pasar. Karena satu baju aja itu harganya rata-rata di atasnya 30.000 sampai 200.000, ada yang 500.000 loh. Kalau itu kebakaran dan orang itu kan merasa oleh sudah kayak kiamat kan. Semuanya habis. Terus untuk dia mikir gimana untuk menghidupkan anak-anak sekolah, makan setiap harinya, apalagi punya arisan, punya cicilan bank. Kalau tidak kena bakar seperti ini kan mereka tidak ada pemasukan tuh. Ya itu, ya bangkrut pedagangnya kalau udah kebakaran. Tuh. Kalau boleh tahu, kronologi terjadinya kebakaran di pasar Krian ini gimana ya Pak? Selama ini dari lapor Polda itu diselidiki semuanya, itu dari sampai sekarang belum hasilnya belum keluar. Cuma indikasinya itu dari konsleting listrik karena udara saat itu sangat panas sehingga dan material yang di dalamnya itu mudah kebakar sehingga cepat api itu menyambar kemana-mana. Kemudian pemadam kebakarannya sangat terbatas karena waktu itu kebakaran di sekitar jam 4 pagi masih banyak pedagang yang masih beraktivitas dan damkarnya hanya 3, kemudian tiganya itu airnya habis. Akhirnya api itu menyala lebih lagi karena nggak ada penyiraman lagi loh. Baru ada bantuan lagi bakar 3 dinam. Terus yang isi air juga 3, sehingga setelah berkolaborasi beberapa damkar yang ada di Jokerto, di Sidoarjo itu baru padam. Tapi ya fatal sampai hampir 500 kios ini yang kebakar sih. Sudah habis. Iya habis ini buktinya ya, sudah habis itu semuanya kebakar. Kasih 5 juta untuk menyambung atau berjualan lagi. Oke. Bapak di sini kalau boleh tahu mempunyai pedagang atau mempunyai toko kios? Ya ini toko saya ini namanya toko Adin. Tapi alhamdulillah sempat dievakuasi semua takut kena kebakaran. Tapi alhamdulillah hanya di depan. Enggak kena. Ini baru diangkut ke sini lagi. Ini sempat dievakuasi ke rumah ini. Kalau boleh tahu apa peran pemerintah buat para pedagang yang terkena kebakaran, korban kebakaran ini? Ya, pemerintah harus materi ya, ganti rugi. Nggak ada ganti rugi, cuma dibantu 5 juta tadi itu, kemudian diberikan sembako, kemudian dibuatkan tempat penampungan untuk jualan lagi sebelum ini diperbaiki. Itu peran pemerintahnya. Cuma saya pesan ke pemerintah kalau ada gedung seperti ini harus diberi pengaman kayak hidran, kayak tabung pemadam sementara itu ya itu harus ada, karena nanti kalau ada percikan api sedikit biar nggak jadi besar harus dipadamkan dulu kan gitu.
Oke, boleh. Sudah. Kalau untuk saran buat Siapa? harapan untuk kedepannya pasar Krian itu seperti apa? Ya, harapannya pasar Kriannya itu pengunjung juga nanti banyak. Karena sekarang zamannya milenial ini pengunjung di pasar itu kan berkurangnya sampai 70 sampai 80%. Yang ke pasar itu hanya orang tua aja. Sementara orang-orang milenial itu kan belinya di online. Di pasar tradisional ini harus juga mengonlinekan dagangannya secara juga jualan secara offline juga secara online. Jadi ya harus dibantu sama pemerintahnya supaya diajarin mereka itu untuk jualan online. Nah, makanya pelajar-pelajar gini nih saya harap sering-sering masuk pasar dan diprogram untuk memberi pelajaran kepada ibu-ibu, bapak-bapak pedagang itu caranya online kan seperti ini. Jadi bisa di drop satu kelas itu ngajarin orang-orang di pasar. Bu, kalau ini difoto kemudian di online kan gitu. Jadi anak-anak jadi ini memang dibutuhkan. Dulu saya